Polemik pelatih baru, jangan mengulangi kesalahan saat datangkan Josep Gombau dulu. Demi gelar juara, 5 aspek ini perlu diperbaiki oleh tim Persebaya Surabaya musim depan. Bahas musim depan, Chandra Wahyudi ungkap komposisi pemain, ini katanya. Kinerja musim ini, hanya pemain lini tengah yang bermain sangat baik. Jangan ada Josep Gombau part kedua lagi. Peringatan untuk manajemen Persebaya Surabaya. Manajemen Persebaya Surabaya, saatnya berhati-hati dalam memilih pelatih baru. Catatan buruk mantan pelatih Persebaya Surabaya, Josep Gombau, masih segar dalam ingatan pendukung. Josep Gombau nyaris membawa Persebaya Surabaya terdegradasi. Sebuah kegagalan yang tidak boleh terulang lagi. Manajemen Persebaya Surabaya harus mempertimbangkan dengan matang dalam memilih pelatih baru, bukan hanya sekedar mencari nama besar. Keputusan yang salah dapat berdampak besar pada performa tim dan nasib Persebaya Surabaya di lapangan. Manajemen Persebaya Surabaya harus belajar dari kesalahan masa lalu dan memilih pelatih yang tepat untuk mengembalikan kejayaan tim. Pilihlah pelatih yang dapat membawa Persebaya Surabaya menuju kesuksesan. Gimana dulur? Adakah referensi pelatih baru untuk Persebaya musim depan? Tulis saranmu di kolom komentar. Terapkan 5 hal ini kalau ingin juara musim depan. Musim ini, Persebaya sukses memperbaiki performa musim 2023-2024. Menyelesaikan 34 pertandingan, Green Force menduduki peringkat 4 klasemen akhir. Meski sukses duduk di peringkat 4, tentu ada sejumlah aspek yang harus dievaluasi demi meraih target juara Liga 1 musim depan. Agar Persebaya bisa menjadi juara Liga 1, setidaknya ada 5 aspek berikut yang bisa dipenuhi musim depan, di antaranya, pertama mengenai produktivitas gol. Produktivitas gol merupakan hal yang mutlak dipenuhi sebuah tim agar meraih gelar juara. Sayangnya, Persebaya belum mencapai itu musim ini. Kedua, meminimalisir kartu kuning. Persebaya juga mencatatkan koleksi kartu kuning terburuk musim ini. Secara total, mereka telah mengumpulkan 84 musim ini dan duduk di posisi 3 klub pengoleksi kartu kuning terbanyak Liga 1 di bawah Bali United dan Semen Padang. Ketiga, cari pelatih minim kartu. Salah satu sisi negatif dari kepelatihan Paul Munster adalah ia cukup sering menerima kartu musim ini. Akibatnya, ia juga tak jarang harus absen untuk menjalani hukuman akumulasi. Inilah yang harus diperbaiki musim depan. Keempat, perbaiki daya saing pemain lokal. Persebaya musim ini punya banyak pemain berkualitas. Sayangnya, sebagian besar yang punya peran cukup besar adalah para pemain asing. Dan yang kelima, perbaiki rekor tandang. Memaksimalkan laga tandang turut menentukan peluang juara sebuah tim. Meski lebih berat, potensi meraih kemenangan atau setidaknya imbang tentu sangat terbuka. Manajemen Persebaya bahas Liga 1 musim depan. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi blak-blakan mengungkapkan rencana bajul ijo di Liga 1 2025-2026. Salah satu bocoran yang diungkapkan Chandra Wahyudi adalah mengenai komposisi pemain Persebaya. Ia menjelaskan pemain saat ini banyak yang dipertahankan. Sejak musim lalu, pemain yang sudah kontrak 80%. Beberapa pemain bahkan konsep kontraknya multi-years, jelasnya ketika ditanya awak media, di Stadion Gelora 10 November. Ia tak merinci siapa saja pemain-pemain yang dipertahankan dan diputus kontraknya. Kendati demikian, Chandra Wahyudi mengungkapkan semua pemain itu bisa dilihat ketika Persebaya ke Australia. Sementara itu, Persebaya saat ini sedang fokus mencari pelatih baru menggantikan Paul Munster. Hanya lini tengah yang bermain baik musim ini. Persebaya Surabaya, musim ini hanya lini tengah yang menunjukkan performa baik. Namun, kiper Persebaya Surabaya sering melakukan blunder yang merugikan tim, sebuah kesalahan yang tidak boleh terulang lagi. Lini depan Persebaya Surabaya juga sering membuang peluang emas, membuat pendukung merasa kecewa.
Jika tidak ada perubahan, Persebaya Surabaya akan terus mengalami kesulitan untuk mencapai kesuksesan. Pemain Persebaya Surabaya harus meningkatkan performa mereka, terutama di lini belakang dan depan, untuk mengembalikan kejayaan tim. Persebaya Surabaya tidak boleh lengah, karena persaingan di Liga 1 sangat ketat dan setiap kesalahan dapat berdampak besar. Gimana dulur bonek menilai kinerja tim musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Uston Nawawi mengaku musim ini tak capai target. Persebaya Surabaya harus menutup musim 2024-2025 dengan rasa kecewa meski berhasil mengamankan tiket ke Asian Cup musim depan. Tim Green Force hanya mampu finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1, sebuah capaian yang di bawah target awal klub untuk menembus Liga Champions Asia. Dengan raihan total 56 poin dari 34 pertandingan, Persebaya Surabaya membukukan 15 kemenangan, 11 hasil imbang, dan 8 kali kalah. Hasil ini membuat mereka terpaut dari dua besar yang menjadi syarat lolos ke kompetisi kasta tertinggi Asia. Asisten pelatih Persebaya, Uston Nawawi, tak menutupi rasa kecewanya terhadap pencapaian tersebut. Menurutnya, meski secara peringkat lebih baik dari musim sebelumnya, tim masih gagal memenuhi target utama yang dicanangkan sejak awal musim. Sebenarnya sih masih kurang, kita ingin lebih, kata Uston Nawawi saat ditemui usai laga pamungkas di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski demikian, Uston tetap mensyukuri keberhasilan timnya menembus 4 besar klasemen. Ia menyebut capaian musim ini sebagai peningkatan signifikan jika dibandingkan musim lalu. Janji Rivera musim depan bersama Persebaya. Nama pemain Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, tidak masuk di jajaran 11 pemain terbaik Liga 1 musim ini 2024-2025. Mengenai penurunan performa, Rivera menyebut karena ada ubahan posisi permainan di Persebaya, sedikit berbeda dengan saat membela Madura United yang full menyerang. Peringkat akhir Persebaya musim ini meleset dari target manajemen yang menargetkan juara. Persebaya awal musim tampil mengesankan, beberapa pekan bertengger di peringkat pertama, bersaing ketat dengan Persib Bandung dan Dewa United. Namun, Persebaya mengalami penurunan performa memasuki putaran kedua. Peringkat terus melorot hingga harus menutup kompetisi di posisi keempat. Selalu saya coba yang terbaik untuk tim, tidak hanya untuk saya pribadi, kata Rivera. Tapi saya akan coba terus berusaha maksimal di lapangan untuk tim. Tentu saya sangat senang dan bangga bersama tim Persebaya. Saya senang musim ini, kami bekerja bersama. Saya harap musim selanjutnya kami bisa peringkat pertama, pungkas Rivera. Kekecewaan Cyrus Margono terhadap kiper Persebaya. Musim ini, kiper Persebaya Surabaya banyak melakukan blunder yang merugikan tim. Hal tersebut membuat Cyrus Margono, kiper naturalisasi Timnas Indonesia yang dibesarkan di Surabaya, merasa geram. Cyrus Margono melihat penampilan kiper Persebaya Surabaya dan merasa bahwa ia dapat melakukan lebih baik. Sebagai putra Surabaya, Cyrus Margono merasa memiliki ikatan yang kuat dengan tim Persebaya Surabaya. Penampilan kiper Persebaya Surabaya yang buruk membuat Cyrus Margono merasa bahwa ia ingin memperkuat tim tersebut. Cyrus Margono memiliki kemampuan yang luar biasa sebagai kiper, dan kehadirannya dapat menjadi jawaban untuk permasalahan Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya perlu mempertimbangkan untuk merekrut Cyrus Margono sebagai kiper baru mereka. Kalau menurut dulur bonek, gimana layakkah Cyrus Margono menjadi kiper Persebaya musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. 21 tahun menanti gelar juara, dapatnya hanya harapan palsu. Kekecewaan pendukung Persebaya Surabaya terhadap manajemen yang setiap musimnya hanya berbicara target juara Liga 1, tapi nyatanya hasilnya tidak ada. Persebaya Surabaya, tim yang memiliki sejarah panjang dan penggemar setia, namun telah 21 tahun menunggu tanpa gelar juara. Apa yang dapat dibanggakan oleh tim ini? Apakah hanya sekedar memiliki nama besar dan sejarah yang panjang? Setiap musim, pendukung Persebaya Surabaya diberikan harapan, namun hasilnya selalu sama, tidak ada gelar juara. Pendukung Persebaya Surabaya telah menunggu terlalu lama, dan kekecewaan mereka semakin besar setiap musimnya.
Tidak ada yang salah dengan memiliki ambisi dan harapan, namun jika tidak ada tindakan nyata, maka pendukung akan semakin kecewa. Persebaya Surabaya perlu melakukan perubahan besar-besaran untuk mengembalikan kepercayaan pendukung dan mencapai kesuksesan.